Silakan Bu Yuni. Selamat siang, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik yang mengikuti live streaming di Facebook, YouTube, maupun di Zoom. Kembali kita bersua secara virtual di hari Minggu Prapaskah kedua, tanggal 13 Maret 2022. Kesedihan, kegalauan, keterpurukan, bahkan putus asa kita alami bersama di masa pandemi ini. Masih adakah tempat di hati kita firman kehidupan? Masih bisakah kita berseru, Tuhan, betapa bahagianya kami berada bersamamu. Untuk lebih memaknai rahmat dan kasih Tuhan yang terpancar lewat sabdanya, mari kita awali rekoleksi Prapaskah ini yang akan dibawakan oleh Romo Natalius Suryanto SVD dengan sebuah lagu, Adakah Tempat di Hatimu? Adakah tempat di hatimu untuk firman kehidupan dan kasih Tuhan bagimu lewat sabda. Adakah waktu di hidupmu untuk merenungkan Tuhan? Adakah dalam pekerjaan dalam kehidupan? Engkau yang kuasa sudi mendatangi aku, mewarnakan keselamatan hidup kekal.
Engkau yang kuasa, sudi menerangi aku. Hidup kekal, bahagia. Hidup kekal, hidup kekal. Kita lanjutkan dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, seraya menaikkan puji syukur atas segala berkat-Mu yang boleh kami alami sampai saat ini. Betapa senang hati kami mengetahui hari ini kami masih bernafas, menghirup udara yang segar, mengagumi alam ciptaan-Mu, serta berkarya di dunia ini. Tuntunlah langkah kami, terangilah kehidupan kami, agar kami mampu menjadi terang dimanapun kami berada. Semoga lewat perkataan kami boleh menguatkan dan memberkati bersama kami. Apapun tantangan dan rintangan yang menghalangi hidup kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami dapat melewati segala perkara. Kami bersyukur pula atas masa Prapaskah ini yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau menginginkan kami untuk bertobat, menyadari segala kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mengajarkan kami untuk hidup sederhana, mensyukuri atas setiap anugerah dan membantu orang-orang yang menderita. Engkau juga melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Saat ini Tuhan, Engkau sudah kumpulkan kami lewat Zoom untuk memuji dan membesarkan nama-Mu dalam rekoleksi masa Prapaskah. Datanglah di tengah kami, tinggallah bersama kami, terangilah hati kami, agar kami dapat mengikuti rekoleksi ini dengan baik. Beri kami cahaya dan kekuatan untuk mengenal kehendak-Mu. Berkati juga Romo Natalius yang akan memberi rekoleksi pada hari ini. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ia mampu membawa kami semua semakin dekat kepadamu. Tuhan, dalam situasi saat ini, kami hanya bisa berpasrah kepadamu. Semoga Engkau selalu melindungi kami, menjaga kami dimanapun kami berada. Seluruh rangkaian kegiatan
acara rekoleksi pada hari ini kami hanya serahkan ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Romo Natalius, waktu dan kesempatan kami haturkan. Monggo Romo. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk memberikan rekoleksi masa Prapaskah tahun 2022. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan waktu itu kepada Mbak Eli, bahwa tema yang akan saya bawakan pada hari ini ialah Tuhan, betapa bahagianya kami berada bersama-Mu. Sejujurnya, waktu saya diminta untuk rekoleksi ini, saya juga berpikir tentang tema apa. Tetapi kemudian ketika melihat bacaan Injil pada hari ini, dari Injil Lukas, itu mengatakan tentang peristiwa transfigurasi, di mana kata-kata ini keluar dari mulut Petrus ketika menyaksikan itu. Sehingga memang saya merasa bahwa ini menjadi suatu tantangan bagi kita untuk berbahagia di tengah situasi yang sedang kita alami saat ini. Banyak juga yang mengalami kesedihan, kegalauan. Seringkali kebahagiaan itu perlahan-lahan memudar. Dalam rekoleksi pada hari ini saya membagi dalam dua bagian besar. Ya, bagian pertama sedikit saja saya menjelaskan tentang mengapa masa Prapaskah itu penting bagi kita. Mengapa dalam gereja Katolik setiap tahun kita selalu merayakan atau memasuki masa Prapaskah ini. Saya akan coba share screen. Ya, saya siapkan sedikit PowerPoint. Ya, kita bisa melihat dalam liturgi gereja, 1 tahun liturgi gereja, itu ada banyak peristiwa yang kita rayakan dalam liturgi. Tetapi kalau kita melihat dengan sungguh-sungguh, dalam 1 tahun liturgi itu, saya bisa mengatakan inilah gambaran tentang misteri kehidupan manusia. Mengapa saya mengatakan demikian? Kalau kita bisa melihat bersama, tahun liturgi itu diawali dari masa Advent. Apa itu sebenarnya Advent? Persiapan untuk memasuki Natal. Persiapan menyambut kedatangan kelahiran Sang Immanuel. Hidup kita pun diawali dengan sebuah kelahiran. Tidak mungkin tiba-tiba manusia itu muncul, lalu kemudian bertumbuh, menjadi dewasa, bekerja. Tidak mungkin. Itu semua terjadi titik awal dari kelahiran itu sendiri. Tanpa kita sadari, liturgi gereja pun diawali dari persiapan menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan kita itu sendiri. Nah, setelah masuki masa Advent, masa Natal, lalu kemudian selesai masa Natal, lalu ada masa biasa. Itu menunjukkan setelah manusia lahir, ada saat-saat di mana manusia mulai beradaptasi dengan lingkungan, mulai mengenal keluarganya, siapa keluarga saya, mulai mengenal lingkungannya, bagaimana lingkungan saya. Dan setelah dia bisa mengenal, mengetahui, mungkin di situ ada banyak tantangan, kesulitan, dan juga mungkin ada masa-masa krisis, masa-masa sulit, di mana mungkin dia mulai bertanya-tanya tentang identitas dirinya, bertanya tentang kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dan juga tidak terlepas bahwa seringkali juga mereka jatuh kepada kesalahan dan dosa. Oleh karena itu,
gereja memberi kita peluang untuk bertobat, atau biasa yang dikenal dengan masa prapaskah, masa pertobatan, retret agung. Dalam masa prapaskah ini, memang nada utama yang kita dengar ialah selalu tentang pertobatan dan pembaharuan diri. Tetapi di balik itu, kita juga merenungkan tentang misteri apa? Misteri kematian. Dalam konteks ini, kematian Tuhan itu sendiri. Dan juga ini adalah kematian kita. Semua kita akan mengalami kematian. Tetapi seringkali terjadi bahwa manusia berhenti pada konsep kematian menjadi akhir dari segala-galanya. Tetapi dalam iman kita yang diungkapkan dalam lingkaran liturgi ini ialah setelah kematian itu ada kebangkitan. Itulah mengapa kita memiliki masa Paskah. Saudara dan saudariku terkasih, kalau kita melihat bersama, ini suatu misteri iman yang sangat indah. Dan saya sangat bangga, saya berharap juga saudara-saudari bangga sebagai orang Katolik. Ini satu misteri yang kita miliki. Dan satu juga menjadi ungkapan syukur kepada Tuhan yang kita percayai bahwa dalam kehidupan kita, kelahiran menjadi titik awal. Dan penderitaan dan kematian itu menjadi titik akhir kehidupan kita di dunia. Tetapi setelah itu adalah kebangkitan yang menjadi puncak dari kehidupan kita. Ini juga kita ungkapkan dalam kita punya kredo. Aku percayakan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Nah, inilah satu misteri yang indah yang kita bisa lihat dan mengapa kita merasa penting untuk merayakan misteri masa prapaskah ini, karena ini merupakan ungkapan dari iman kita kepada Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara terkasih, ini menjadi bagian pertama yang mau secara singkat saja saya menjelaskan tentang itu, dan saya pikir juga saudara-saudari sudah paham dengan sungguh tentang masa prapaskah itu, tentang pertobatan dan juga tentang pembaharuan diri itu sendiri. Nah, bagian kedua yang mau saya sampaikan ialah berkaitan dengan tema kita pada hari ini, Tuhan, betapa bahagianya kami berada bersamamu. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita semua untuk membaca. Saya sudah menyiapkan di sini, bisa nanti dibaca dalam hati. Teks dari Injil pada hari ini, dari Injil Lukas, bab 9, ayat 28 sampai dengan 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka bangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu,
takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara dan saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, sebagaimana yang baru saja saya bacakan tadi, saya sangat terkesan dengan ungkapan Petrus ketika mengatakan, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, kapan Anda terakhir kali mengalami suasana hati paling bahagia? Saya yakin dalam situasi sekarang mungkin sangat sulit mengatakan, ya Romo sekarang saya bahagia. Mungkin sulit, karena tidak bisa keluar, harus diam di rumah, terus kemudian mau bertemu dengan teman-teman tidak bisa, keluar juga takut nanti kena denda, ditangkap polisi harus bayar denda. Semuanya sudah sulit. Tetapi saya yakin bahwa setiap kita pasti mengalami atau pernah mengalami saat-saat di mana suasana hati kita itu paling bahagia. Kita tahu memang kehidupan kita diwarnai oleh aneka macam situasi, ada penderitaan, ada mungkin kesusahan. Tadi dalam kata pengantar Mbak Yuli mengatakan penuh kesedihan dan kegalauan. Tetapi ada saat-saat di mana kita merasa bahagia. Mungkin hati kita gembira atau merasa bahagia saat bertemu dengan orang yang Anda cintai. Ya, mungkin ya awal-awal ketika ketemu dengan pasangan atau dengan suami istri, kan itu pertama kali orang sering mengatakan cinta pada pandangan pertama, itu mungkin saat-saat yang penuh kebahagiaan, ya, saat melihat wah hatinya berbunga-bunga. Atau mungkin saat menerima gaji, wah itu sudah pasti hatinya penuh dengan sukacita menerima gaji. Atau mungkin saat-saat menunggu, mungkin wah saya punya suami kok lama nggak telepon, atau saya punya istri kok lama nggak telepon, tiba-tiba dengar telepon, wah nggak disangka-sangka. Itu juga menjadi suatu suasana yang membahagiakan. Tetapi dalam konteks Petrus, apa yang membuat dia merasa bahagia ialah kebahagiaan Petrus terletak ketika ia melihat kemuliaan Allah dalam hidupnya. Inilah kebahagiaan Petrus. Ketika ia mengalami kebahagiaan itu sendiri, saudara dan saudariku terkasih, dalam kehidupan kita, kita perlu menyadari bahwa pertobatan itu sendiri adalah saat-saat di mana kita boleh mengalami kebahagiaan yang sejati. Mengapa saya mengatakan pertobatan? Karena kalau kita bisa bayangkan kita hidup dalam keadaan berdosa tanpa bertobat, saya yakin dan percaya Anda pun akan pasti mengalami suatu kegelisahan hati, dihantui perasaan bersalah. Tetapi ketika kita menunjukkan niat untuk bertobat, di situ ada sukacita dalam hati. Sekarang saya menjadi pribadi yang baru, pribadi yang diperbaharui oleh Tuhan. Saya selalu teringat ketika mendengarkan pengakuan dosa, seringkali ada 1-2 umat yang mengatakan, sekarang saya merasa lega. Artinya apa?
Mungkin sebelumnya itu penuh dengan kegelisahan, tetapi kemudian setelah mengaku dosa, semuanya itu berhasil dirilis, dilepaskan setelah bertobat, sehingga mengalami sukacita itu sendiri. Saudara-saudariku terkasih, saya mau mengajak kita semua untuk melihat teks yang baru saja saya bacakan tadi. Ada hal yang menarik di sini yang perlu kita perhatikan bersama. Di awal teks dikatakan bahwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung untuk berdoa. Ini menjadi satu hal yang penting. Mengapa saya mengatakan penting? Karena disinilah titik awal dari kebahagiaan itu sendiri. Kalau seandainya Yesus pergi seorang diri, pastinya Petrus tidak bisa menyaksikan kemuliaan itu. Tetapi karena Yesus membawa ketiga murid ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, maka ia boleh mengalami sukacita itu sendiri. Jadi ketika Yesus membawa ketiga murid ini untuk berdoa, disitulah titik kebahagiaan itu muncul. Saudara dan saudariku terkasih, ini suatu menjadi refleksi yang baik bagi kita bersama. Kalau kita ditanya, kapan Anda mengalami situasi yang membahagiakan? Titik tolaknya ialah ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan membawa kita bersama dengan Dia, bersama-sama dengan Tuhan, apalagi dalam Injil sangat jelas Tuhan membawa ke atas gunung untuk berdoa. Tujuannya jelas untuk berdoa. Untuk berdoa itu sendiri mengandung arti bahwa kita pun diminta untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita diminta untuk mungkin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Inilah awal dari kebahagiaan itu. Ketika kita berada bersama Tuhan, kita mengalami kebahagiaan. Saya mencoba untuk melihat kembali, ini bukan secara kebetulan, tetapi kalau kita melihat bersama dalam Injil Lukas bab 23, itu di mana dikatakan ketika Yesus dibawa ke hadapan Pilatus, lalu kemudian dibawa untuk disalibkan, maka di situ dikatakan dengan tegas dalam Lukas 23 ayat 32, dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Apa yang menarik di sini? Kalau kita melihat dalam Injil hari ini, Yesus membawa 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan 3-tiganya ini adalah murid yang paling, ya bisa saya katakan, disukai oleh Yesus. Sehingga selalu dimanapun, ketiganya ini selalu muncul. Tetapi dalam penderitaan di kayu salib ketika Yesus disalibkan, dia digiring bersama 2 orang penjahat. Bukan secara kebetulan, orang yang dibawa pun menjadi 3. 2 penjahat plus Yesus. Tetapi siapa yang membawa? Bukan dibawa, ya, tapi digiring. Kalau ketika saya menyiapkan ini, saya coba melihat apa arti maksud dari digiring itu sendiri. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, digiring itu lebih mengacu kepada tindakan untuk menghalau binatang atau menggiring lembu ke kandang, menggiring bebek, lebih kepada tindakan untuk membawa suatu binatang. Atau makna lain ialah membawa suatu penjahat. Kalau penjahat itu dikatakan digiring. Atau lebih yang makna lain lagi, untuk menyatakan suatu benda, menggiring bola. Kata digiring itu sendiri tidak
menunjukkan suatu, kalau bisa saya katakan, nilai kemanusiaannya. Karena apa yang ditujukan ialah pada benda atau kepada seorang kriminal atau kepada binatang. Dan yang menarik ialah siapa yang menggiring ini ialah manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, para algojo dan orang-orang Farisi yang menggiring Yesus bersama dua penjahat. Saudara dan saudariku terkasih, apakah dalam tindakan seperti ini ada satu kebahagiaan? Pastinya tidak. Karena dari tindakan mereka yang menggiring Tuhan dan juga sesamanya, itu menunjukkan bahwa manusia lebih berkuasa dari Tuhan. Tetapi dalam Injil, Yesus menunjukkan suatu kedekatan relasi dengan para muridnya, menunjukkan suatu kedekatan relasi dengan orang-orang yang dicintainya. Tuhan selalu membawa orang yang dikasihinya dekat dengannya dan mengalami kebahagiaan bersamanya. Tetapi seringkali kita sebagai manusia membalikkan, kita menggiring sesama kita, bahkan Tuhan kita sendiri untuk tunduk kepada tindakan dan perbuatan kita. Apa yang mau saya katakan dengan konteks kebahagiaan itu sendiri ialah, apakah kita bisa menemukan kebahagiaan hanya dari diri kita sendiri? Tentunya tidak. Bukannya kebahagiaan yang kita temukan, malah suatu tindakan yang bisa saya katakan sebagai tindakan kebablasan, yang tidak peduli terhadap siapapun, bahkan kepada Tuhan itu sendiri. Tetapi kalau kita menempatkan kebahagiaan itu dalam relasi dengan Tuhan, maka dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita berada, kebahagiaan itu tetap tinggal dalam hati kita. Saudara dan saudariku terkasih, masa Prapaskah menjadi masa pertobatan, masa di mana kita boleh mengalami sukacita dan kebahagiaan yang menjadi buah-buah dari pertobatan itu sendiri. Oleh karena itu penting untuk kita merefleksikan bersama apa sebenarnya kebahagiaan tertinggi bagi kita. Ini menjadi suatu pertanyaan nanti yang bisa di-sharingkan dalam grup, dalam kelompok. Apa yang menjadi kebahagiaan paling tertinggi dalam hidup kita? Saya hanya bisa merumuskan dalam konteks Prapaskah ini, kebahagiaan tertinggi ialah ketika melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Di mana kita melihat kemuliaan Tuhan? Yaitu dalam kedamaian hati. Dalam relasi yang harmonis dengan sesama. Di dalam semangat pertobatan yang sungguh. Disitulah kemuliaan Tuhan itu nampak. Dan ketika kita melihat kemuliaan Tuhan itu, disitulah kita menemukan kebahagiaan itu sendiri. Sehingga kita bisa dengan lugas dan lantang mengatakan, Tuhan, betapa bahagianya kami berada bersamamu. Saudara-saudariku terkasih, dalam situasi COVID-19 ini, dan juga mungkin saudara-saudari tahu, saudara-saudara kita yang di Ukraina, situasi perang, ya orang sering mengatakan mungkin kita ini mendekati pada akhir zaman karena banyak persoalan, banyak juga situasi-situasi yang tentunya tidak membawa kita kepada kebahagiaan, membawa kita kepada kecemasan, kekhawatiran, juga pada aneka tantangan. Tetapi kalau kita beriman kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, dalam situasi apapun, Tuhan akan mengubah itu menjadi kebahagiaan. Bukan mengubah kebahagiaan menjadi penderitaan.
Ini yang sangat kontras atau sangat berbeda yang kita bisa lihat bersama. Saya melihat Injil pada hari ini dan juga melihat membandingkan dalam konteks Yesus yang disalibkan. Bukan secara kebetulan, banyak hal yang kontras yang kita lihat. Tadi salah satunya saya sebutkan tentang bagaimana Yesus membawa dan orang-orang Farisi menggiring. Konteks yang lain ialah pakaian. Ketika mereka melihat kemuliaan Yesus, pakaiannya itu berubah menjadi berkilau-kilauan. Sangat mengagumkan. Inilah yang membuat Petrus juga menjadi tercengang dan menjadi, wah, betapa bahagianya. Melihat peristiwa itu sungguh luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika di Golgota? Tak ada lagi pakaian yang berkilau-kilauan. Hanya sehelai kain. Mereka membagikan pakaian Yesus, mengundi jubahnya. Bahkan Petrus yang tadinya mengatakan betapa bahagianya, terkagum-kagum, menyembunyikan diri. Tidak ada. Inilah yang saya katakan tadi, Tuhan membawa kita kepada kebahagiaan, tetapi seringkali manusia, kita sendiri, mengubah kebahagiaan menjadi penderitaan, bahkan menjauhkan diri, menjaga jarak kita dari Tuhan. Ketika begitu melihat kemuliaan, Petrus mengatakan, wah betapa bahagianya, sangat dekat, bahkan tidak mau pergi, mau mendirikan tenda. Tetapi ketika Yesus tanpa pakaian, hanya sehelai kain di atas kayu salib, dia tidak mengatakan satu kata pun. Bahkan dirinya pun tidak berada di situ. Apa yang mau saya katakan? Ketika penderitaan itu muncul, perlahan-lahan kita pun juga menjauhkan diri dari Tuhan. Atau bahkan dalam relasi dengan sesama, kita menjauhkan diri kita dengan sesama. Saudara-saudariku terkasih, masa pertobatan menjadi masa di mana kita membawa kembali kebahagiaan yang hilang itu dalam relasi kita dengan Tuhan. Dan semoga dalam masa prapaskah ini kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, berada bersama dengan Tuhan. Demikian yang bisa saya sharingkan. Semoga sharing pada saat ini menjadi suatu bekal bagi kita untuk memperbaharui diri dengan sungguh di masa prapaskah ini. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan ke MC. Silakan Bu Yuni. Bu Yuni belum on videonya. Oke, mungkin sambil menunggu, saya informasikan bahwa sekarang teman-teman bisa kami undang ke dalam breakout room untuk nanti melakukan sharing. Ya, kita ada waktu 15 menit untuk sharing, jadi nanti sampai jam 1. Di sini saya akan bagi ke dalam breakout room, dan untuk live stream-nya saya matikan dulu, nanti baru kita bergabung lagi live stream setelah selesai dari breakout room.